berdoa, mari kita bersama-sama menyambut Ibu kekasih kita, Ibu Tanti. Sore hari ini yang diberi judul Finishing Well gitu. Kenapa kemarin terpikir Finishing Well? Karena tadi munculnya dari kegalauan hati saya juga. Ya, bagaimana itu adalah sangat singkat yang kita tidak sadari. Tiba-tiba tahu-tahu sudah berlalu, umur tambah-tambah, sadar-sadar sudah tua ya. Jadi memang kita mesti percaya bahwa waktu berjalan semakin cepat. Amin. Jangan kita sadarnya akhir-akhir. Jadi kita terima kasih diingatkan kalau waktu itu adalah sangat singkat bagi kita semua. Amin. Ya. Sama-sama dari Temanggung ini Bu Tanti. Iya, terima kasih Tante Lian. Tetangga Bu Ningsih, tetangga. Ya. Oke, jadi tadi yang kita belajar sama-sama teman-teman, waktu itu saya masih ingat kata-kata dari Ibu Maimunah, Ibu Ningsih. Waktu mengajar, suatu kali beliau waktu itu masih usia 70 sekian tahun. Beliau bilang katanya, aku itu nggak nyangka tidur bangun tiba-tiba sudah tua gitu katanya ya. Jadi saya waktu mendengar dia itu sempat benar apa enggak ya gitu. Tapi sudah saya merasakan sendiri anak-anak saya menjadi remaja begitu cepat dalam sekejap gitu. Kayaknya kemarin mereka baru anak-anak kecil-kecil baru lahir gitu. Sekarang kok sudah SMA, udah mau kuliah begitu ya. Jadi aduh waktunya itu kemana gitu. Kok habis sedemikian cepat demikian. Jadi teman-teman kalau memang merasakan hal yang sama dengan saya, mari karena waktu itu begitu berharga dan waktu itu begitu cepat berlalu, mari sama-sama kita mencari tahu dengan waktu yang tersisa, apa yang bisa kita lakukan sehingga kita dapat finishing well, agar kita dapat mengakhiri pertandingan hidup kita dengan penuh kemenangan. Gitu ya teman-teman. Nah, mari kita masuk ke sesi yang berikutnya. Nah, kita akan berbicara 3 hal teman-teman pada sore hari ini. Yang ada hal pertama, kedua, ketiga. Yang pertama adalah tentang pertandingan, kedua tentang strategi, dan yang ketiga adalah go. Kita masuk dulu di pertandingan, di sesi yang pertama ya. Nah, pertandingan ini diambil dari ayat 2 Timotius 4 ayat 7. Di situ dikatakan, Paulus ini ya, Rasul Paulus yang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Pertanyaannya sekarang teman-teman, pada saat kita dengar pertandingan, itu sebetulnya apa sih yang ditandingkan gitu? Pertandingan apa ini gitu ya? Kok orang kayaknya saya itu kalau sudah terima Tuhan, sudah ke gereja, tapi juga nggak pernah tuh ada pertandingan di gereja gitu ya. Mungkin kalau hari-hari tertentu, 17-an, mungkin Natal ya, kita ada pertandingan mungkin lomba kur, lomba buat tumpeng gitu, tapi kok Alkitab mengatakan pertandingan ini sebetulnya apa yang ditandingkan gitu ya. Jadi kalau kita ingin memenangkan pertandingannya, kita harus tahu dulu pertandingannya ini pertandingan apa. Jangan sampai salah bertanding. Ya, jadi misalnya kita pertandingan renang, lupa bawa baju renang. Lah gimana kita mau ikut lomba kalau baju renangnya aja ketinggalan gitu ya teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan diri sesuai dengan pertandingan yang ingin kita ikuti. Jadi dari kemarin waktu merenungkan dan Tuhan membukakan, puji Tuhan Roh Kudus bukakan, pertandingan yang terjadi itu sebetulnya ada di dalam Yakobus 2 ayat 26. Bahwa sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi pertandingan kita adalah pertandingan iman, teman-teman. Pertandingan iman itu apa? Pertandingan iman adalah bagaimana kita dapat menghidupi iman kita kepada Kristus, bagaimana kita dapat menunjukkan kasih Tuhan, keselamatan yang sudah kita terima di dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam tindak tanduk kita sehari-hari. Itu adalah pertandingan iman, teman-teman. Nah, kalau pertandingannya adalah pertandingan iman, dan kita harus melakukan sesuatu, perbuatan, karena kalau tanpa perbuatan iman itu disebut mati, berarti kita kalah bertanding, maka pertanyaan selanjutnya adalah, targetnya apa gitu ya. Jadi di sini disebutkan dalam Filipi 3 ayat 8.
Target kemenangan dalam pertandingan iman itu adalah memperoleh Kristus. Ya, di situ dikatakan memperoleh Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus, ya teman-teman. Jadi itulah target kemenangan kita. Pada saat kita memperoleh Kristus berarti kita itu arahnya ke sana. Pertandingan itu kan ada arahnya ya. Kayak kita seperti lari kan ada dari start sampai garis finish. Berenang pun ada start sampai finish. Nah, finishnya itu adalah memperoleh Kristus. Apa yang disebut dengan memperoleh Kristus? Bagaimana caranya? Di sini kita dibantu oleh Tuhan, ditunjukkan dalam firman-Nya di Roma 8 ayat 28 dan 29. Roma 8 ayat 28 itu adalah ayat pegangan hidup saya. Selalu kalau saya melalui hidup naik turun, saya ingat-ingat terus ayat Roma 8 ayat 28. Mungkin ada banyak teman-teman yang juga punya ayat favorit adalah Roma 8 ayat 28 ya. Mari kita baca teman-teman ya. 1, 2, 3. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Kalau kita disebutkan rencana Allah, pertanyaannya rencana Allah itu apa? Ternyata rencananya itu ada di ayat yang ke-29. Jadi saya dulu itu seringkali mengingat-ingatnya hanya Roma 8:28. Ternyata belum selesai teman-teman. Ada lanjutannya di ayat 29. Disitulah disebutkan rencana Allah. Saya minta tolong aja ya, kalau dibaca sama-sama kayaknya sulit. Saya minta tolong ada teman satu yang mau membacakan untuk Roma 8 ayat 29. Silakan teman-teman. Saya Bu. Siapa ini? Bu Rita? Bu Rita. Oke, Bu Rita silakan. Oh, Bu Rosita, silakan Bu Rosita. Oke. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Rosita. Jadi tadi kita sudah membaca bersama-sama bahwa rencana Allah itu adalah menjadikan kita yang sudah dipilih dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, teman-teman ya. Nah, jadi artinya memang tadi yang dikatakan bahwa target kita adalah memperoleh Kristus. Target kita adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Apanya yang serupa? Kita ini kan wanita. Tuhan Yesus tuh ada brewoknya, masa terus kita jadi brewokan gitu ya teman-teman? Tentu saja tidak. Yang harus sama itu adalah apanya kita sebut di sini adalah karakternya, yang disebut karakter Kristus. Nah, indikatornya apa begitu ya. Jadi kalau kita itu mau menang, kita harus pakai indikator, teman-teman. Artinya kan kita harus tahu barometernya. Kayak kalau kita naik motor ya, tiba-tiba waduh, kehabisan bensin ini gitu ya. Padahal pompa bensin di sekitar situ nggak ada gitu. Jadi motor kita di mobil ya ada yang namanya ini barometer untuk melihat bagaimana kondisi bahan bakar yang ada di kendaraan kita. Tujuannya untuk melihat kalau memang udah turun, udah waktunya diisi, maka butuh diisi. Ataupun juga kecepatannya. Kita ini sudah sampai seberapa cepat ini gitu ya. Kalau di luar negeri itu ada batas kecepatan teman-teman jalan di tol. Minimumnya adalah 60, maksimum biasanya 70 sampai 80 mile per jam, bukan kilometer per jam tapi mile per jam ya. Kalau sampai melebihi kecepatan langsung bisa ditilang sama polisi, teman-teman. Nah, jadi sama juga pada saat kita berlomba tadi, kita harus punya indikator agar kita tahu
apakah sebetulnya kita ini makin mendekati rupa Kristus atau tidak, seperti itu teman-teman. Sehingga di sini disebut bahwa oleh Rasul Paulus juga bahwa anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi itulah indikatornya adalah rupa Kristus itu. Jadi targetnya adalah menjadi seperti Kristus, indikatornya adalah rupa Kristus di dalam kita, ya. Bagaimana kita bertumbuh dari satu tahap ke tahap selanjutnya makin menyerupai Dia. Itu adalah indikatornya, teman-teman. Nah, hadiahnya apa sekarang pertanyaannya, ya? Ternyata di dalam perlombaan itu Tuhan menjanjikan sebuah hadiah yang disebut mahkota. Mahkota ini disebut mahkota yang abadi, mahkota yang tidak fana. Jadi kalau mahkota yang ada di sini nantinya akan hilang, tetapi mahkota yang diperoleh nanti diberikan oleh Tuhan pada saat kita mengakhiri pertandingan dengan finishing well, itu Tuhan akan memberikan mahkota yang abadi. Pada saat kemarin saya mempersiapkan materi ini, teman-teman, ada satu hal yang timbul di pikiran saya. Apakah mahkota ini sama artinya dengan hidup yang kekal? Apa bedanya gitu ya? Kan kita berlomba-lomba. Artinya apakah kalau kita itu sampai ke garis finish berarti kita itu masuk surga? Apakah artinya seperti itu? Jadi kemarin waktu melakukan riset, merenungkan, Roh Kudus menolong, ya, Tuhan menjawab bahwa mahkota ini berbeda dengan yang namanya hidup yang kekal. Yang disebut dengan hidup yang kekal itu kita sudah diberikan, sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, teman-teman. Jadi kita tidak lagi berlomba-lomba untuk masuk surga, karena yang bisa memberikan surga bukan dari perbuatan baik kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi yang namanya hidup yang kekal, keselamatan itu adalah sebuah anugerah cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, teman-teman. Ya, jadi tidak perlu khawatir kita, ya, karena Tuhan sudah memenangkan kita 2000 tahun yang lalu, maka saat ini yang namanya hidup yang kekal itu sudah digaransi sama Tuhan Yesus. Hanya tadi pada saat kita melewati hidup ini, kita diberikan sebuah tanggung jawab untuk memenangkan perlombaan yang nantinya akan mendapatkan sebuah mahkota yang abadi. Dan ternyata pun teman-teman, untuk mahkota itu ada 5 macam, teman-teman. Saya baru tahu kemarin, ya, sesudah riset, ternyata yang disebut mahkota ada 5 macam mahkota yang berbeda. Ini adalah jenis-jenis mahkotanya, ya teman-teman. Nanti kalau ada yang tertarik untuk belajar lebih lanjut, silahkan dibuka ayatnya satu demi satu, dibaca, ya, direnungkan. Ini mahkotanya ada 5, mahkota abadi, sukacita, kemuliaan, kebenaran, dan kehidupan. Dan setiap mahkota itu diperuntukkannya bagi mereka yang berbeda-beda, teman-teman, ya. Ini di sini ada yang kalau mahkota abadi itu bagi mereka yang setia memikul salib, yang menyalibkan keinginan dagingnya. Untuk mahkota sukacita itu bagi mereka yang mengabarkan kabar baik dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Mahkota kemuliaan adalah bagi mereka yang mengembalakan, yang mengajar domba-dombanya Tuhan. Mahkota kebenaran adalah bagi mereka yang hidup dalam kebenaran dan menjaga kekudusan. Sedangkan mahkota kehidupan itu adalah bagi mereka yang menderita, yang setia hingga titik kematian, ataupun seringkali disebut martir, seperti apa yang dialami oleh 12 Rasul Kristus itu, teman-teman. Ini adalah semua mahkota yang disebutkan di dalam Alkitab. Saya tidak membahas mahkota yang mana pada sore hari ini. Yang saya bahas adalah mahkota dalam artian yang general, mahkota pada umumnya, karena semua mahkota perlu diperjuangkan. Kalau teman-teman adalah hamba Tuhan, berarti teman-teman itu sedang mengejar mahkota kemuliaan. Tetapi dari saya belajar kemarin, pendapat saya sendiri, keyakinan saya mengatakan bahwa kemungkinan juga nggak cuma satu, ya teman-teman. Misalnya ada seorang hamba Tuhan, tetapi dia juga menderita setia hingga titik kematian, maka mahkotanya 2, begitu ya teman-teman, ya. Saya taunya sampai situ saja saat ini. Ini bukan suatu ekspertis buat saya, tapi
kemarin waktu saya belajar, saya menemukan hal ini dan saya sharing dengan teman-teman. Silahkan kalau ada yang tertarik, nanti bisa didalami sendiri. Nah, jadi kita kembali lagi ke mahkota yang general, ke mahkota yang pada umumnya. Karena semua mahkota itu harus diperjuangkan agar kita bisa menang dan mendapatkan mahkota, kita bisa finishing well, maka ada strateginya, teman-teman. Nah, strategi ini di sini ada sebuah quote yang mengatakan, mencoba melakukan segalanya sama dengan tidak mencapai apa-apa. Mungkin ada teman yang mau membantu untuk menerjemahkan. Ini kalau di nalar itu artinya apa ya, teman-teman ya? Silahkan, ada teman yang mau membantu. Mari, silakan Ibu-ibu, ada yang mau mungkin menolong saya menjelaskan sederhana dari statement yang dibaca oleh Bu Tanti tadi ya, mencoba melakukan segalanya sama dengan tidak mencapai apa-apa. Silakan. Kayak menjaring angin ya, Bu. Bimeke? Tidak fokus dengan satu tujuan gitu, Bu. Istilahnya, contohnya, saya tidak, satu pun tidak ada yang fokus gitu. Jadi semua gitu dikerjakan. Padahal satu aja, tapi tujuannya tepat gitu. Iya, terima kasih banyak Ibu Maria, betul sekali. Kalau semua dikerjakan, tadi kita sudah belajar bersama-sama. Kita diberikan waktu yang sama, satu hari hanya 24 jam. Padahal dari 24 jam itu, berapa jam sudah dipakai untuk tidur, kan? Berapa jam mungkin dipakai untuk mandi dan lain sebagainya. Jadi waktu kita terbatas. Kalau semua mau dikerjakan, ibu-ibu semua, pasti hasilnya akhirnya bagaimana? Apakah bisa maksimal? Tentu saja tidak, karena cuma dikit gitu ya. Akhirnya nggak kemana-mana kita. Nah, jadi melalui sesi yang kedua ini, kita mau belajar bersama-sama untuk fokus. Di sini digambarkan ada sebuah kaca pembesar. Biasanya, pernah ingat nggak ya ibu-ibu, dulu waktu saya masih SD, itu diajarin sama gurunya kaca pembesar itu untuk membakar kertas. Jadi waktu itu dicoba tuh suruh bakar kertas. Nah, waktu membakar kertas itu kan sinar mataharinya masuk ke titik yang fokusnya ya. Kalau tidak masuk ke titik fokus, kertasnya nggak mungkin terbakar gitu. Jadi itulah karenanya Tuhan minta kita untuk fokus agar kita itu bisa melesat, kita bisa finishing well, jangan kemana-mana begitu. Nah, fokusnya ini ke apa pertanyaannya? Mari kita sama-sama melihat. Nah, ini salah satu buku yang kemarin saya baru baca, yang menolong untuk menyiapkan sesi ini adalah buku yang disebut dengan The One Thing. Saya merekomendasikan ibu-ibu yang suka baca, silahkan cari bukunya. Bagus sekali bukunya. Ada versi bahasa Indonesianya juga oleh Gary Keller dan J. Papasan ya. Jadi menurut daripada pengarang dari buku ini, dia mengatakan bahwa sukses itu dibangun berurutan, satu langkah setiap waktu. Jadi sukses itu terjadinya nggak bersamaan jreng gitu nggak, tapi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Seperti ini Bu, ini domino ya. Jadi kalau ada 1, 2, ada 3, ada 4, ada 5 gitu. Nah, supaya kita bisa melihat lebih lanjut apa efek domino itu, saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian untuk melihat video kedua. Kita simak bersama-sama ya ibu-ibu ya. Tolong saya diinfo Ibu Ningsih kalau misalnya suara atau gambarnya nggak berjalan ya. Ya, sudah Bu. Ada suara? Ibu pakai suara? Ada suara. Belum keluar tapi. Okay. Keluar suaranya kan? Oh, sudah keluar. Tidak bersuara ya. Apakah perlu diulang Ibu Ningsih? Atau sudah cukup? Teman-teman semua apakah jelas? Perlu diulang Bu. Ya, ulang ya, karena videonya singkat ya. Kita ulang ya. Oke, kita ulang lagi.
Sudah cukup jelas ibu-ibu sekalian untuk video yang barusan yang kedua, jelas ya? Saya mau minta tolong satu ibu juga untuk menolong kita semua melihat video ini. Apa yang terpikir di benak pikiran ibu-ibu sekalian? Silakan Ibu Ningsih, Ya. siapa ya teman Mari yang Ibu, membantu? siapa yang mau merespon, refleksi atau apa yang Ibu tangkap dari video pendek yang baru saja kita saksikan. Siapa saja boleh. Tapi yang sudah jangan dulu ya, Bu Maria ya, kasih kesempatan yang lain. Bu Lorawati? Bu Ida Ratna? Oh, siapa ini? Saya Bu Oh, Bu Agustin. Mika? Oh, Bu Agustin, mangga Bu Agustin Iya. dari Semarang ya. Ya, kalau menurut pemahaman saya atau pengamatan saya, dari hal kecil kita bisa mencapai hal besar. Jadi terbukti dari video itu membeli bahwa dari kecil saja menjatuhkan yang besar, untuk menjatuhkan yang besar bisa melalui hal yang kecil. Itu kira-kira Bu. Terima kasih. Sip, terima kasih Bu Agustin. Betul sekali ya teman-teman ya. Jadi coba dibayangkan kalau tadi Bapak itu langsung dorong keping yang paling besar, kira-kira bagaimana? Kuat atau enggak ya? Itu kayaknya jatuhnya kan bunyinya boom gitu ya, berat banget gitu. Jadi belum tentu dia kuat untuk mendorong satu keping domino yang gede, beratnya mungkin puluhan kilo atau ratusan kilo, tetapi dari keping terkecil itu yang jatuh menumpuk ke satu, kedua, ketiga, akhirnya mampu merobohkan keping yang terbesar sekalipun. Nah, jadi satu hal yang saya rindu untuk teman-teman tangkap sore hari ini adalah mari kita semua mencari apa itu satu hal yang paling kecil itu ya teman-teman. Nah, kita lihat ini di 1 Korintus 9 ayat 27, Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di sini artinya adalah kita diminta untuk melatih tubuh dan menguasainya. Tubuh itu maksudnya apa begitu ya? Sekali lagi tadi kayaknya kalau di gereja nggak ada deh kita untuk diminta latih nge-gym gitu ya, kayaknya nggak ada ini, tapi kok melatih tubuh gitu, maksudnya apa? Di situ sekali lagi teman-teman, pada saat Rasul Paulus mengatakan melatih tubuh dan menguasainya, yang diminta untuk dilatih dan dikuasai itu adalah watak, adalah sifat kita yang mana nantinya harus menuju kepada karakter Kristus, teman-teman. Oke, sampai di sini bisa mengikuti ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman, karakter Kristus itu kan ada banyak gitu ya. Apa aja teman-teman karakter Kristus yang sering kali kita dengar? Mungkin bisa ada 2-3 orang yang mau sharing apa karakter Kristus itu yang pernah kita dengar. Mari Bu, silakan. Karakter Kristus apa saja? Kasih, Bu Rini, kasih. mengampuni, Rendah hati, rendah hati, ya, jujur, ya, kudus, ya. Terima kasih teman-teman semua yang udah mau sharing. Betul sekali ya. Ini hanya beberapa, tidak semua, tapi ini tadi beberapa yang juga teman-teman sudah sebutkan ya. Ada kasih, rendah hati, ada kudus dan lain sebagainya. Masih banyak yang saya nggak bisa masukkan satu persatu karena Tuhan punya karakter yang luar biasa, yang baik-baik tentunya ya teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, karena tadi kita mau cari satu yang paling ampuh itu yang mana, satu yang paling mendasar yang mana, kita akan mulai dulu dari ternyata ada 3 teman-teman karakter utama sebetulnya yang kita harus bangun dari awal. 3 yang utama itu yang mana teman-teman? Ini karena waktunya sudah tinggal 20 menit lagi ya Bu Ningsih ya, betul ya? Saya Ibu sampai berjalan 3:30. Oke, saya takut nanti terlambat. Enggak, Oke, enggak terima apa-apa. kasih Bu Ningsih. Ya, jadi dari ini kita cari 3. Apa itu? Nah, dari kemarin Iman, saya kasih. belajar dari Kasih. apa ya kira-kira? 3 apa? Coba dari teman-teman Sabar. pilih coba. kasih, Sabar, kasih, murah hati, belas hati, belas kasihan. dan kasih. Oke, kasih ya. Oke, kebanyakan ngomong kasih ya. Mari teman-teman kita lihat ya. Bu. Apa? sabar,
Sabar, hikmat. Oke, terima kasih Taat, Bu. masukannya. Taat, Lemah ya, ya. lembut. Lemah lembut. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lihat ini ya, kita lihat kunci jawabannya sekarang bersama-sama. Ada 3 karakter utama Kristus. Yang pertama adalah taat, yang kedua adalah kasih, dan yang ketiga adalah rendah hati, teman-teman. Ini adalah core-nya, adalah basis daripada karakter Kristus. Ini saya belajar dari gereja di Filipina, namanya CCF, Christ Commission Fellowship. Mereka yang mengajarkan ini gitu ya, dan sudah saya praktekkan. Saya dikenalkan oleh seorang pastor, namanya Pastor Mel dari CCF itu Tamsi. Peter Tamsi. kenapa? Peter, Tamsi. iya. Betul, Bu Ningsih pernah ini datang ke ininya Bu, pernah datang ke acaranya waktu ke sini ya. Katanya pernah ke Indonesia ya Bu, ya beliau ya. Pernah ibadah di sana di Filipina. Oh, malah ke Filipina Bu Ningsih. Ya. Wow. Saya ingin sekali Bu ke sana Bu. Peter Tanci ya. Nah, jadi di situ ini adalah karakter Kristusnya, teman-teman. Nah, jadi kalau kita ingin bertumbuh menjadi seperti Kristus, 3 hal yang harus kita tangkap. Pertama adalah hal ini, teman-teman. Ini adalah pola hidup sejati. Hati-hati, karena pola hidup sejati itu punya lawannya. Seperti tadi, kita merasakan damai sejahtera sebelah kiri, yang sebelah kanan merasakan galau gitu ya. Ini juga punya lawannya, teman-teman. Lawannya apa gitu? Lawannya adalah tidak taat. Kalau kasih itu lawannya adalah di sini. Sebentar. Egois. Egois, makasih dibantu. Terus satu lagi lawannya rendah hati apa? Sombong. Sombong. Ya. Ini adalah karakternya dunia, teman-teman. Di sini terjadi adalah pertentangan yang ada di dalam diri kita seringkali, teman-teman. Kita seringkali ingin taat, ingin mengasihi, tetapi timbul kedagingan kita, timbul kesombongan kita, sehingga kita kalah di dalam pertandingan yang sedang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, begitu teman-teman. Nah, jadi dengan mengidentifikasi seperti ini, harapannya nanti menjadi lebih jelas dan memudahkan kita ya, kita jadi tahu, aku kok mulai naik ini, kesombonganku, itu berarti ego kita sedang main, itu berarti kita sedang mengikuti pola hidup duniawi. Pola hidup duniawi itu yang punya adalah iblis, teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati sekali, karena saya pernah, ini kesaksian ya teman-temannya, kesaksian pribadi saya itu dulu pernah pemuritan di rumah saya panggil teman dari HG Indonesia, nama beliau adalah Pendeta Sony dari Jakarta ya, pernah datang gitu. Terus waktu mengikuti sesi pemuritan itu, di dalam hati saya tuh bilang begini, wah Tuhan itu ya jelaslah sayang sama saya ini kan nggak berdosa gitu ya. Nah begitu Pak Sony itu membuka sesi pemuritan di rumah kami waktu itu, Pak Sony langsung bilang begini, saya padahal nggak tanya ya teman-teman, dia itu tiba-tiba salah satu di dalam sesi itu bilang bahwa orang yang paling berdosa adalah orang yang merasa dirinya tidak berdosa, begitu teman-teman. Saya kayak disambar geledek gitu, saya jadi wow gitu, kaget gitu, kok Tuhan tahu gitu ya, ternyata pikiran saya sedang melenceng teman-teman, ego saya naik, saya merasa paling benar sendiri. Jadi disitulah Tuhan tegur teman-teman. Jadi mari kita lebih waspada untuk terus berfokus kepada karakter Kristus. Nah sekarang challenge teman-teman yang berikutnya, saya kasih door prize nih ya Bu Ningsih ya, kalau bisa jawab nanti saya kirim hadiahnya ke Bu Ningsih ya, Bu Ningsih ya. Satu ibu ini, dari 3 karakter yang ada untuk taat, kasih, dan rendah hati, itu karakter yang mana yang merupakan karakter yang paling dasar dari ketiga itu? Silakan Bu Ningsih. Kasih. Saya Bu, kasih. Tunjuk jari dulu. Kasih. Semua kasih semua. Itu semua dikasih. Udah dapat hadiah semua nih katanya. Ini di chatting ada kasih dari Bu Mariati, Bu Titi Mariati, menulis kasih. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah partisipasi ya. Sekarang kita lihat jawabannya ya, kunci jawabannya. Oke, 2, 3 ya. Silakan. Nah, ini tadi kalau kita kembali lagi ke prinsip domino.
ternyata di depan ini kan udah ada domino ya teman-teman Ya, ya, domino ada kecil. satu domino kecil. Ternyata ada yang lebih kecil lagi. Nah, pertanyaannya domino apa ini yang paling kecil itu ya? Pertanyaannya di antara tadi kasih, taat dan rendah hati. Yang mana itu kuncinya? Rendah hati. Taat. Rendah Taat, hati. Pertama adalah apa? taat, Taat, kasih, rendah hati. Taat, kasih, rendah hati ya. Taat. Kalau nggak taat ya kasih, kalau nggak kasih ya rendah hati gitu ya teman-teman. Kan adanya 3 ya. Ya kita lihat sama-sama kunci jawabannya teman-teman. Kuncinya satu domino yang utama itu adalah rendah hati teman-teman. Tadi yang jawab rendah hati siapa tadi? Saya Bu. Ibu Helen. Ibu Helen. Oke, sip. Bu Ningsih nanti dikasih alamatnya ya Bu ya, Ibu Helen ya, dikasih alamatnya. Kenapa Bu kok pilih Siap, rendah Bu. hati? Siapa Mau Bu nanya. Helen? Mana Bu Helen? Karena rendah hati itu bisa menguasai diri. Jika dia punya rendah hati, pasti dia memiliki kasih gitu Bu. Oke, luar biasa ya. Bu Jadi- Helen dari Kudus. Ya. Bengkulu. Bengkulu, Bu Bengkulu Helen Utara, Simamora. Bu Helen Simamora. Baik, Bu Iya. Helen Simamora nanti WA ya alamatnya ya. Oke Bu. Oke, terima kasih Bu Helen sudah berbagi. Sama, Ya. Bu. Nah, jadi rendah hati kuncinya sebenarnya teman-teman. Kenapa? Kita lihat ayatnya. Di sini ada di Filipi 2 ayat 3 sampai 8, teman-teman. Nah, saya minta tolong ada yang bantu bacakan ya, daripada kita baca bersama-sama. Silahkan Bu Helen teman-teman aja siapa? yang tadi Bu Helen juara. aja ya. Nah, setuju, Biar setuju Bu. gampang. Silakan Bu Helen dibacakan. Masih mute Bu Helen, masih mute. Filipi 2 ayat 3 sampai 8. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bu Helen. Jadi itulah Sama-sama, Bu. teladan yang diberikan oleh Tuhan kita. Bagaimana dia mau mengosongkan dirinya, teman-teman. Coba kalau dibayangkan ya, teman-teman ya. Tuhan Yesus itu nggak cuma sekedar Tuhan, nggak cuma sekedar bos. Ini bosnya alam semesta, penciptanya langit dan bumi. Kok mau-maunya gitu ya, turun dari tahtanya yang maha agung, turun ke dunia, bukan mendaratnya itu di istana negara atau istana raja, tapi mendaratnya malah di kandang domba, teman-teman ya. Dan kemudian tidak cuma sampai di situ, dia juga terus merendahkan dirinya sampai akhirnya disalibkan, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah teladan yang luar biasa yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan kepada kita semua anak-anaknya. Jadi teman-teman, satu domino terkecil sebetulnya, dan sulit ya teman-temannya untuk bisa rendah hati, itu tentunya tidak mudah, tetapi dalam Yesus pasti bisa karena kita ada Roh Kudus yang membantu. Itulah domino terpenting, teman-teman. Domino yang warna merah tadi, yang bisa menjatuhkan domino-domino yang lain, yang bisa mengantarkan kita ke garis finish. Itulah domino yang namanya rendah hati, teman-teman. Terima kasih, tadi udah dibantu bacakan. Nah, sekarang yang nomor 3, teman-teman. Masuk ke nomor 3, kita udah tahu tadi pertandingannya pertandingan iman. Lalu kita udah tahu kunci pertamanya adalah domino yang warna merah tadi adalah domino rendah hati. Kemudian apa sekarang? Kalau udah tahu semua kan siap bertanding kita, teman-teman ya. Jadi kita mau masuk ke go gitu ya. Ada di Ibrani 12 ayat 2. Silakan nanti dibaca sendiri ya, teman-teman ya. Kita mau fokus ke ininya. Nah, jadi
dalam fase keselamatan itu ada 3 fase, teman-teman. Pada saat kita dibenarkan yang pertama, kemudian fase kedua adalah bertumbuh serupa karakter Kristus, dan yang terakhir adalah dimuliakan. Itulah garis finishnya. Pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, atau pada saat waktu kita di dunia sudah selesai, kita sudah dipanggil pulang. Kemah kita di dunia sudah dibongkar, karena rumah kita yang abadi di surga sudah siap, teman-teman. Nah, kita semua, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, itu sudah dibenarkan, teman-teman. Jadi kita sudah tidak lagi memperebutkan kekekalan, karena yang namanya masuk surga itu sudah garansi. Hanya sekarang ini kita sedang masuk di fase berikutnya, yaitu bertumbuh serupa karakter Kristus. Nah, dalam fase inilah, teman-teman, apa yang harus kita lakukan tadi kalau kita mau bertumbuh terus karakternya agar menyerupai Kristus? Yang pertama, teman-teman, ada di Mazmur 139, ayatnya yang ke-23 hingga ke-24, yaitu kita minta kepada Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Karena tidak ada yang lebih mengetahui, lebih mengenal hati dan pikiran kita, kecuali pencipta kita sendiri. Dialah yang lebih ngerti tentang kita, teman-teman. Dialah yang bisa menguji dan bisa melihat hal-hal sekecil apapun yang sebetulnya kita sendiri mungkin nggak tahu. Kita sendiri mungkin itu tersembunyi, sudah kita nggak mau ingat-ingat lagi. Tetapi Tuhan itu tahu dan Dia itu peduli, teman-teman. Maka ini harus menjadi sebuah kebiasaan kita untuk berdoa kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Sehingga apapun itu juga yang tersembunyi, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Dia akan tunjukkan kepada kita, teman-teman. Pada saatnya itu ditunjukkan, tugas kita adalah datang kepada Dia dan minta maaf. Kita bertobat, teman-teman, untuk kembali lagi masuk ke jalannya, kembali lagi bertanding untuk mengakhiri pertandingan kita dengan finishing well. Itu yang pertama, teman-teman, minta sama Tuhan. Yang kedua, yang bisa dilakukan adalah kita punya komitmen. Untuk rendah hati itu kan tidak mudah, teman-teman, tapi kita harus punya yang namanya komitmen. Yang terjadi di keluarga kami, teman-teman, dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil ya, itu kan kita melihatnya yang salah selalu anak-anak. Orang tua itu selalu memberi instruksi, ngasih tahu, kadang marah gitu ya, maksudnya mengingatkan, selalu seperti itu. Tetapi pada saat mereka lebih besar, mereka lebih kritis, mereka logika sudah mulai jalan, mereka bisa melihat bahwa ternyata papa dan mama juga bukan orang yang sempurna. Ternyata saya dengan suami juga punya kekurangan. Dan saya menyadari itu, teman-teman. Kami menyadari itu karena Tuhan baik, kita dibukakan matanya. Dan saat ini menjadi kebiasaan di keluarga kami, apabila kita melakukan hal yang menyakiti anak-anak kita, Tuhan ingatkan, maka kita akan minta maaf kepada mereka, walaupun mereka anak-anak kita ya. Jadi kita tidak merasa kemudian, itu kan anakku, namanya orang tua selalu benar gitu. Belum tentu, teman-teman ya, karena kita juga tetap manusia. Satu-satunya yang tidak bercacat celah, satu-satunya yang sempurna hanya Tuhan. Maka kalau kita salah, ya kita membiasakan diri untuk minta maaf sama anak-anak dan buat komitmen. Komitmen apa gitu. Misalnya kalau saya buat komitmen itu, dulu seringkali saya merasa pekerjaan lebih penting daripada anak-anak. Jadi kalau saya pas ada meeting, terus anak-anak saya telepon, itu saya reject, teman-teman. Saya nggak terima teleponnya, karena menurut saya ketemu anak-anak kan nanti di rumah bisa. Tapi kalau sekarang lagi meeting ini kan cuma 1 jam selesai. Dan orangnya nanti kalau udah pulang nggak bisa lagi ngomong gitu, teman-teman. Tetapi Tuhan menyadarkan bahwa itu pun juga saya mempunyai kesombongan dalam hidup. Saya melihat titipan Tuhan yang paling penting di dalam hidup kami yang Dia berikan. Itu tidak sepenting karir yang sedang saya kejar, teman-teman. Sehingga saya bertobat dan saya buat komitmen di tengah meeting apapun itu, saya akan berusaha mengutamakan anak-anak saya gitu ya. Jadi kalau mereka telepon, mungkin saya juga udah kasih tahu, maksudnya kalau nggak urgent tolong jangan karena mami lagi ini gitu. Tapi kalau mereka telepon tetap berarti mereka ada sesuatu yang mereka betul-betul membutuhkan. Saya akan berusaha tadi, kalau ini ya permisi sebentar, saya keluar,
berapa menit untuk jawab telepon mereka, seperti itu teman-teman. Dan itu butuh komitmen karena ada jatuh bangunnya, nggak langsung berhasil. Saya juga pernah udah janji, ternyata nggak dilakukan ya. Anak saya menegur, saya berlatih lagi, itu adalah sebuah komitmen. Dan yang selanjutnya, yang kita juga harus ada adalah mitra perjuangan. Karena untuk sukses menjadi pemenang, untuk sukses finishing well sampai dengan garis akhir, kita tidak bisa lakukan sendiri. Tuhan adalah Tuhan yang suka berelasi dengan umatnya. Dan dia juga ingin kita mempunyai relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Suami kita mungkin, anak-anak, keluarga besar, sahabat, teman-teman kita. Itu adalah mitra-mitra perjuangan kita. Kita nggak bisa sampai ke garis finish sendirian, teman-teman. Oleh karenanya, sungguh luar biasa Ibu Ningsih punya sebuah forum di sini ya, Women Movement. Ini adalah juga mitra-mitra perjuangan ya, di mana kita saling menolong satu sama lain, berikan sebuah forum untuk Tuhan boleh saling melengkapi kita dari kita masing-masing. Itu sungguh sangat luar biasa teman-teman. Jadi di dalam mitra perjuangan itu saya biasanya sama suami gitu ya, kita minta untuk saling mengingatkan, dan juga sama anak-anak juga, kalau mami salah, mami diingatkan, mami juga manusia, mami bisa salah, jadi ayo diingatin gitu ya. Jadi itu adalah kebiasaan yang saat ini kami berusaha bangun di dalam keluarga kami, teman-teman. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah mau rendah hati, di situ yang terjadi adalah kerendahan hati kita akan direspon oleh Roh Kudus, teman-teman. Dan itulah yang paling penting. Karena untuk bisa bertumbuh di dalam karakter Kristus, tanpa peran daripada Roh Kudus, artinya adalah omong kosong. Karena pekerjaan begitu besar untuk membangun karakter kita yang jatuh, karakter manusia yang penuh dengan dosa, untuk bisa dimuliakan, menjadi dipulihkan seperti karakter Tuhan. Itu hanya Roh Kudus saja yang bisa melakukan, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi kita bisa merendahkan hati kita. Kalau itu pun juga masih sulit, teman-teman. Teman-teman dan saya bisa minta sama Tuhan, Tuhan rendahkan hatiku. Aku ingin mulai belajar merendahkan hati. Gimana caranya Tuhan? Dia pasti akan membimbing kita dan menunjukkan bagaimana caranya untuk rendah hati. Sangat penting kita itu merendahkan hati, karena apa teman-teman? Karena kita harus semakin kecil sehingga dia boleh menjadi semakin besar. Seringkali, saya ya dulu, seringkali bertanya begini teman-teman, kalau ke gereja, seringkali nanya, gimana caranya agar Roh Kudus itu bisa lebih lagi masuk di dalam hati kita? Kita minta sama Tuhan, Roh Kudus datang, Roh Kudus penuhi hatiku, gitu teman-teman ya. Ternyata sesudah belajar tentang rendah hati, ada sesuatu yang harus kita ganti dengan permintaan kita kepada Tuhan. Bukan lagi bagaimana agar ada Roh Kudus lebih lagi di dalam hati kita, tetapi pertanyaannya harus fokus ke bagaimana agar Tuhan dapat memakai kita lebih lagi. Jadi kita bisa melihat bedanya teman-teman. Kalau pertanyaan yang pertama, itu fokusnya adalah bagaimana agar ada Roh Kudus lebih lagi di hati kita. Fokusnya adalah kita, fokusnya adalah ego. Tetapi pada saat kita fokus ke pertanyaan kedua, bagaimana agar Tuhan dapat memakai kita lebih lagi, fokusnya adalah Tuhan. Bagaimana Tuhan itu mau dan berkenan pada kita. Apa ini Tuhan? Tuhan maunya apa? Kita mau dengar apa yang Tuhan mau, teman-teman. Jadi ubah fokus kita dari kita ke Tuhan. Kita ubah fokusnya dari ego ke rendah hati. Itu adalah kita pada saat kita mau merendahkan hati kita, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kita, teman-teman. Amin. Ini ada ayatnya, 1 Petrus 5 ayat 5, bahwa Allah itu tidak suka sama orang yang congkak, teman-teman, tapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Saya percaya teman-teman semua di sini pasti ingin dikasihi Tuhan. Teman-teman ingin dibela sama Tuhan, bukan demikian? Saya ingin dibela sama Tuhan. Karenanya mari kita belajar menyelesaikan domino yang pertama. Kita belajar merendahkan hati kita sama Tuhan, sehingga domino-domino yang lain, domino ketaatan, domino kasih, domino hikmat, dan lain sebagainya, itu akan Tuhan tambah-tambahkan pada saat kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin teman-teman ya.
Nah, ini ada sebuah kuesioner, Bu Ningsih, saya nggak tahu waktunya cukup apa tidak, tapi kita baca sekilas ya teman-teman ya. Kuesioner ini didapat waktu itu saya ikut perkumpulan Mothers in Prayer, Ibu-ibu berdoa Indonesia di Salatiga. Ketuanya adalah Ibu Monik, dan waktu itu beliau mengadakan sebuah pertemuan tahunan dan saya sempat ikut. Nah, di situ diberikan sebuah kuesioner yang untuk bisa dipakai untuk mengetes apakah kita itu masih sombong atau rendah hati gitu teman-teman. Nah, saya udah minta izin sama Bu Monik juga untuk boleh sharing sama teman-teman pada Bu Monik sore hari ada, Bu. ini. Oh, ada Bu Monik Monika juga ada. ya? Oh, oke. Bu Puji Monika Tuhan, pinjam Manuela. ya Bu ya. Bu Monik Tadi Manuela. sudah saya Ya. WA, saya minta izin ya Bu Monik ya untuk ini Ada, sharing. oke. Makasih bagi Bu Monik hadirannya. Bagi teman-teman yang belum tahu, Mother in Prayer itu sungguh luar biasa. Cari di kotanya masing-masing, nanti tanya sama Bu Ningsih juga ya, sebuah perkumpulan ada doa di setiap untuk kota. anak-anak yang luar biasa itu. Ya, saya banyak diberkati saat ikut Moms in Prayer. Terima kasih Bu Monik dan teman-teman Moms in Prayer di Salatiga. Ya, jadi ini kita mau lihat sama-sama. Nah, ini adalah ini apa namanya? Kita lihat sendiri-sendiri ya. Jadi kalau ini kita renungkan teman-teman, tidak perlu di-sharingkan. Kita baca sambil kita minta Roh Kudus untuk bukakan hati kita. Apakah kita itu sombong? Apakah kita itu rendah hati, teman-teman ya? Kita ikuti satu-satu, dibaca, minta Tuhan untuk bukakan, minta Tuhan untuk tegur kita apabila masih ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan. Ini ada beberapa lembar, nanti saya share ke Bu Ningsih juga ya Bu Ningsih, bagi yang belum selesai, nanti Bu Ningsih bisa sharingkan lewat WA kepada teman-teman yang lain. Ini yang pertama ya, jadi apakah agak panjang ya teman-teman ya, mungkin butuh waktu untuk bisa betul-betul kita duduk dengan khidmat, ya tanya sama Tuhan. Contohnya ini ya, seperti orang yang sombong memiliki sifat tidak bersahabat. Orang yang rendah hati bersedia mengambil resiko untuk membangun relasi dengan orang lain dan mengasihi orang lain sekalipun orang yang berbeda dengan dirinya. Saya dulu kalau menganggap diri saya, aku tuh bersahabat, tapi pilih-pilih gitu ya teman-teman. Tidak, artinya kan tidak bersahabat, yang bersahabat kok pilih-pilih gitu ya. Jadi artinya saya takut kalau dilukai begitu teman-teman. Orangnya kayak gitu, nanti kalau aku dekat-dekat kalau terluka gimana gitu ya. Ternyata Tuhan mau, maksudnya kita mengasihi mereka ya. Tapi di sini ya, kata kuncinya adalah mengasihi ya. Jadi kalau saya seringkali tidak bersahabat itu artinya kan tidak friendly, tidak ramah gitu ya. Tapi kalau pilih sahabat ya tetap harus pilih-pilih ya teman-teman. Kalau tukang judi kok jadikan sahabat gitu ya, nanti lama-lama kita bisa ikut itu teman-teman gitu ya. Boleh mengasihi, tapi kita juga tetap harus tahu batas-batasnya pasti. Mungkin kita lanjut renungannya nanti ya Bu Ningsih ya, dibagikan saja ya. Ya, oke, saya bagikan. teman-teman ya, setuju ya. Oke, Bagus jadi ini, ya, Bu. pada saat kita semua mau merendahkan hati dan kita nanti bisa finishing well teman-teman, tentunya yang kita akan lihat satu saat nanti teman-teman, pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali ya teman-teman ya. Di situ ada di Matius 25 ayat 21. Saya mau minta tolong Bu Ningsih yang bacakan ya Bu Ningsih ya. Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Amin. Terima kasih Bu Ningsih. Jadi itulah teman-teman semua doa saya agar kita semua terus berlomba-lomba dalam pertandingan iman dengan memulai dari satu langkah kecil, satu domino terkecil, yaitu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, karena kita menyadari bahwa kita itu nggak ada apa-apanya. Seperti tadi video di awal itu mengatakan bahwa kita itu ada video dari Billy Graham ya Bu Ningsih, mungkin Bu Ningsih pernah dengar ya. Jadi dia bilang kalau hidup itu seperti embun yang nampak hanya sebentar aja kemudian menguap dan hilang. Itu betul sekali teman-teman, tapi kita punya Tuhan, junjungan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang
terus sanggup untuk diandalkan, teman-teman. Tuhan yang gak akan pernah mengecewakan kita. Dialah yang akan membantu kita agar kita bisa memenangkan pertandingan iman sampai dengan garis finishing well. Suatu saat nanti teman-teman, pada saat sangkakala dibunyikan dan Tuhan Yesus datang, saya rindu melihat teman-teman semua yang 111 orang pada sore hari ini, dan juga audiens yang lain yang kita sudah menjadi anak-anaknya, kita akan bertemu bersama-sama di udara, teman-teman. Amin ya. Kita akan melihat betapa mulianya Tuhan, tidak lagi melihat seperti di cermin, dan saat kita pergi dari cermin kita lupa, tetapi kita akan melihat Tuhan Yesus dari muka ke muka, sehingga karakter kita disempurnakan pada saat itu. Kita bisa melihat, oh, karakter Tuhan yang mulia itu pasti sungguh sangat hebat, teman-teman ya. Saya juga menanti-nantikan saat-saat itu, teman-teman. Mari sama-sama teman-teman semuanya, terima kasih untuk kesempatan sharing yang sudah diberikan. Selamat memenangkan pertandingan iman. Dalam nama